Ya, nanti pokoknya ada urusan kali ini kemauan, kan telepon dulu, oke? Dia tuh mengarahkan teman-temannya semua di sini, Pak. Satu orang lagi. Assalamualaikum Tretan, dugaan intimidasi yang dilakukan debt collector terhadap nasabahnya, berujung perkelahian. Akibatnya kedua belah pihak saling lapor ke Polsek Rungkut. Menindaklanjuti laporan warga, Anas Karno politisi PDIP DPRD Yos Sudarso Kota Surabaya, mendatangi tempat kejadian perkara, atau TKP di Jalan Kedung Asem nomor 4. Di TKP, Anas menemui Kuswarni korban intimidasi debt collector. Dari Kuswarni, Anas Karno yang juga Wakil Ketua Komisi B DPRD Yos Sudarso, banyak mendapat informasi. Kepada Anas Karno, Kuswarni menjelaskan, anaknya Ahmad Hendrik Setiawan mengalami luka di pipi kirinya, karena berkelahi dengan debt collector. Saya minta waktu, nanti sekitar jam 10 atau jam 9 atau jam 10. Terus dia tuh seolah-olah tuh ngeritik saya, Pak. Posisi saya tuh terjepit. Saya sebagai seorang wanita kan dijepit, omongan saya nangis. Dikira-kira saya tuh pura-pura action nangis. Terus anak saya dengar, soalnya bapak itu, bojoku gak action, Pak. Itu memang wong gak duwe pun mesti kan semoyo. Aku sabar, ngoten. Bapaknya dibentak-bentak, terus akhirnya bapaknya jangan ngetos sinten namine tiyang. Niku setiap hari Kamis itu mintanya ke saya itu perempuan 2. Terus saya berjanji itu kok dia tuh mengarahkan teman-temannya semua di sini, Pak. Satu orang laki. Sedangkan laki-laki itu tidak pernah ke sini. Tepang jeneng boten. Mboten tepang, mboten nate mriki. Sanjange sinten tiyang Mbak niku? Nggih mboten keterose anggota mekar. Saya sebagai namine sinten, Bu? Nggih lah mboten kenalan kok waktu itu kan saya terjepit. Saya minta waktu, tapi dia itu tidak mau gitu loh. Minta hari juga. Terus seolah-olah dia tuh bentak-bentak anak saya tuh dengar. Terus seolah-olah dia kan membela orang tua. Dia itu ngomongnya ngotot, anak saya itu memangnya anak sarap. Diomongin ngotot, terus dia itu emosi, Pak. Memang anak saya dulu yang ngantem. Terus begitu, terus anak saya itu kan posisinya di kamar, memang saya orang kos. Kan saya runding jadi baik-baik, minta saya itu baik-baik, tapi dia tuh minta kekerasan. Terus dilawan anak saya sampai dipukulin itu bocor. Setelah dianggap cukup meminta keterangan dari Kuswarni, Anas Karno ke Polsek Rungkut untuk mendampingi Ahmad Hendrik Setiawan dalam proses pelaporan. Usai mendampingi Hendrik, kepada Raja Warta Anas Karno memberikan keterangan. Tetapi ini terjadi lagi, barusan saya juga di tempat penyidik, bahwasanya ada terjadi antara yang nasabah atau anak nasabah terjadi pemukulan dan sebaliknya demikian terjadi perkelahian kedua belah pihak itu. Jadi ini nanti biarkan kepolisian yang menyelesaikan ranahnya. Akan tetapi nanti kami wakili Komisi B itu akan menyelesaikan dan menuntaskan tentang manajemen kooperasinya yang berada di seluruh Surabaya. Karena kami harap juga ada Dinas Koperasi Perdagangan agar memantau dan melihat kembali, mengecek kembali dan memberikan motivasi, memberikan binaan kepada koperasi-koperasi yang berdiri ini tentang pelayanannya, tentang peminjamannya kepada nasabahnya. Jangan sampai terjadi kekerasan seperti ini meskipun hal itu kurang mengenakan bagi debt kolektornya. Setiap koperasi pada saat penagih, tapi harus butuh kesabaran. Makanya ini perlu bimbingannya, pembinaannya dari Dinas Koperasi kepada koperasi-koperasi swasta yang ada di seluruh kota Surabaya. Iya Kak, berarti ini kedua belah pihak yang bertikai itu tadi sama-sama. Sementara info ini masih menunggu 1 jam karena posisi debt collector tadi itu masih pada posisi di Sidoarjo. Ini akan meluncur ke Polsek Rungkut, akan nanti ditemukan oleh penyidik kedua belah pihak bagaimana kronologis dan bagaimana nanti secara hukumnya akan diselesaikan seperti itu. Kalau Pak Anas sebagai wakil rakyat, apakah ada rencana memanggil pihak koperasi? Ya pasti karena ini artinya ini liar sebegini. Liar itu artinya koperasi yang seperti tidak ada binaannya sama sekali, karena kok ini
angka dan nilainya berapa sampai terjadi kekerasan, terjadi pemukulan, meskipun mungkin dari pihak nasabah dulu yang melakukan pemukulan atau membuat emosi, tetapi ini kan harus betul-betul dihindari hal demikian.